Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita telah dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kita memiliki nilai-nilai kerajaan Allah yang berbeda dengan nilai-nilai dunia ini. Sehingga ketika kita menilai segala sesuatu, kita menilai di dalam ukuran nilai-nilai kerajaan Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita senang dengan berita-berita yang sifatnya menguntungkan, bahkan yang sangat menguntungkan. Tentu hal ini umum terjadi kepada semua orang. Setiap orang pada umumnya senang menerima keuntungan. Hanya bagaimana kita sebagai orang percaya memandang hal yang menguntungkan itu? Ada banyak hal yang menguntungkan yang telah kita terima, dan itu pemberian Tuhan. Apakah kita masih menilainya sebagai sebuah keuntungan? Atau biasa-biasa saja? Namun ada hal yang menguntungkan tetapi melanggar kekudusan dan kebenaran Tuhan. Apakah kita anggap sebagai sebuah keuntungan? Ada berita menguntungkan, padahal tanpa dasar, dan lebih kepada hoax. Apakah kita mau menerimanya? Sadarkah kita ini memiliki dan dimiliki oleh Tuhan? Dan itu merupakan keuntungan yang tidak ada bandingnya. Mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-14. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang, Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan, aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka.
tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka, yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak terhenti-henti. Sebab anak dara, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanah perjanjian adalah tanah yang subur. Artinya juga tanah dengan air yang melimpah. Itulah pemberian Tuhan yang sangat baik. Apakah umat Tuhan menghargainya? Apakah umat Tuhan mensyukurinya? Semua yang baik yang Tuhan berikan sudah tidak lagi dianggap oleh umat Tuhan. Umat Tuhan mencari hal-hal yang lain, yaitu dari ilah-ilah lain yang merupakan kesia-siaan. Firman Tuhan yang kita baca, Tuhan menarik kelimpahan air itu dari tanah perjanjian. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan atas segala berkat yang datang dari Tuhan dalam hidup kita, dengan hidup menuruti kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa agraris. Mereka hidup berdasarkan bercocok tanam. Dan disitulah saudara-saudara, mereka sangat bergantung kepada air. Dan khususnya air hujan yang dicurahkan dari langit. Dan Tuhan menyediakan air itu pada waktunya. Sehingga umat Tuhan dapat menuai hasil tanamannya. Namun saudara, bagaimana mereka meresponi kebaikan Tuhan itu? Saudara, mereka tidak menghargai apa yang mereka telah nikmati sebagai sebuah keuntungan dalam hidup mereka. Mereka bukannya bersyukur kepada Tuhan. Mereka bukannya melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai respons yang seharusnya sebagai umat Tuhan. Tetapi mereka beralih mencari
kepada ilah-ilah lain yang mereka pikir bisa memberikan keuntungan dalam hidup mereka. Padahal ilah-ilah itu adalah kesia-siaan. Sehingga saudara-saudara, Tuhan di dalam rangka memberikan mereka ingatan bahwa air curahan hujan itu bukan turun semata-mata pemberian langit, tetapi turun dari langit berdasarkan pemberian Tuhan. Maka Tuhan menghentikan semuanya itu. Oleh karena itu, saudara, Alkitab berkata bahwa pekerjaan di ladang itu berhenti karena hujan tidak turun. Petani merasa kecewa. Bahkan dikatakan rusa betina sampai rela meninggalkan anak yang baru lahir sebab tidak ada rumput muda. Saudara, semua Allah stop supaya umat Tuhan yang tidak lagi menengadah kepada Tuhan, mereka belajar untuk mengangkat wajahnya, memandang wajah Tuhan, dan memohon pengampunan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah pemberian Tuhan. Penghidupan kita juga adalah pemberian Tuhan. Hari ini ketika kita bisa menikmati apa yang kita makan, kita bisa menikmati jalan hidup kita, kita bisa bangun dari tidur kita bisa tidur dengan baik, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa belajar dengan baik, kita bisa beraktivitas dengan baik. Dan ada banyak hal yang kita bisa lakukan yang menghasilkan keuntungan. Saudara, apakah kita lupa? Semua itu terjadi karena Tuhan, Dia mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Jikalau Tuhan men-stop semuanya itu, maka kita tidak dapat melakukan apapun untuk meraih keuntungan. Keuntungan yang Tuhan berikan itu dasar dari keuntungan yang lain. Saudara, bagaimana respons kita? Apakah kita mencari wajah Tuhan? Apakah kita hidup ingin memperkenankan Tuhan? Ataukah kita mencari hal-hal yang lain yang kita pikir dapat memberikan keuntungan kepada kita? Saudara, sebagai orang percaya, mari kita selalu sadar akan kebaikan Tuhan, akan anugerah Tuhan, sehingga kita selalu bisa bersyukur atas hidup kita. Dan kita ada satu dorongan untuk hidup bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita melandaskan iman kita kepada kebenaran Alkitab, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan kepada perkataan orang yang meskipun atas nama Tuhan, namun tidak memiliki landasan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Saudara, apa yang terjadi dengan umat Tuhan? Saudara, umat Tuhan senang sekali kalau mendapat berita yang baik. Dan tidak peduli apakah berita itu berita bohong. Saudara, para nabi pada zaman itu telah berlaku bohong. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka untuk berbicara. Namun mereka berdasarkan keinginan sendiri menyampaikan berita. Dan berita itu, saudara, adalah berita bohong. Berita itu berita yang menyenangkan telinga. Berita itu seperti memberikan pengharapan. Disitulah Nabi Yeremia berkata, bukankah para nabi berkata bahwa tidak ada perang, tidak ada kelaparan, adanya damai sejahtera. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak mengutus mereka. Tuhan tidak memerintahkan mereka. Tuhan tidak berfirman kepada mereka. Mereka itu bernubuat palsu, penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang
menjadi respons dari umat Tuhan pada masa lalu, itu merupakan sesuatu hal yang biasa dari manusia. Manusia itu senang mendengar mereka itu untung. Mereka itu tidak mengalami bahaya. Mereka itu aman. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah, apakah berita itu adalah berita yang benar? Saudara, sebagai orang percaya, kita harus sangat waspada. Ada orang-orang tertentu yang menyampaikan atas nama Tuhan, namun dia sebetulnya tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan adalah rekaannya sendiri. Nubuat yang bohong, perkataan yang palsu. Tuhan tidak mengutus mereka. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, mari kita melandaskan hidup kita, masa depan kita, iman kita, kepada kebenaran firman Allah yang tercantum di dalam Alkitab. Bukan kepada perkataan orang. Meskipun orang tersebut berbicara atas nama Tuhan. Namun jikalau orang tersebut tidak memiliki landasan kebenaran firman Tuhan, mari kita percaya kepada firman Tuhan, bukan kepada perkataan orang. Saudara, ketika kita melandaskan hidup kita kepada perkataan orang yang tidak punya landasan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi orang tertipu. Sebagaimana umat Tuhan, bangsa Yehuda, mereka hidup di dalam hidup yang tidak memperkenankan Tuhan. Mereka mengalami tipuan daripada orang-orang yang mengaku nabi, mengaku hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka adalah para pembohong. Dan sehingga umat Tuhan tetap terlena di dalam kehidupan mereka yang duniawi. Saudara, mari sebagai orang percaya kita menjadi orang bijaksana. Kita mengenal kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak tertipu oleh dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami sebagai orang percaya. Kami sungguh-sungguh waspada di tengah-tengah dunia dengan hiruk pikuknya dan dengan segala kabar, berita, dan janji-janji yang ada. Supaya kami belajar firman-Mu dan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.